bagaimana kabarnya hari ini? Semoga student teacher semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar ya. Nah, hari ini kita belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, pembelajaran 4-6. Nah, kita belajar sekarang tentang menjaga keseimbangan alam. Manusia mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam. Misalnya, tidak mengganggu kehidupan hewan liar. Perburuan liar itu memiliki dampak yang berbahaya, antara lain kepunahan, rusaknya lingkungan, dan terganggunya keseimbangan alam. Penebangan hutan secara liar juga memberikan dampak yang tidak baik untuk hewan liar. Penebangan hutan secara liar itu merusak tempat tinggal hewan liar. Hewan liar akan berpindah ke rumah warga. Hal ini tentu akan mengganggu warga karena hewan liar akan merusak perkebunan atau peternakan mereka. Nah, selain itu, rusaknya hutan juga menyebabkan lingkungan sekitar tidak seimbang. Melestarikan hewan langka. Manusia wajib melestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka dilakukan dengan cara penangkaran hewan langka oleh lembaga yang berwenang. Salah satunya dengan mendirikan Suaka Marga Satwa dan Taman Nasional. Dengan melestarikan dan melindungi satwa langka, keseimbangan alam dapat terjaga. Ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan manusia. Hewan memiliki tempat hidup. Ada hewan yang hidup di darat dan ada juga hewan yang hidup di perairan. Berikut ini adalah contoh ciri-ciri tempat hidup hewan. Perhatikan ya. Ayam tinggal di darat. Ayam memiliki paruh yang berguna untuk mencari makanan. Ayam dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Ayam dibudidayakan di peternakan. Peternakan ayam biasanya berada di dataran rendah. Bebek tinggal di darat. Namun bebek juga dapat berenang di perairan. Bebek dibudidayakan di peternakan. Bebek dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Telur bebek juga dapat diolah menjadi telur asin. Kelinci hidup di darat. Kaki belakang kelinci lebih panjang dan kuat, sehingga mampu melompat di darat. Makanan kelinci adalah wortel. Kelinci umumnya dijadikan hewan peliharaan. Ikan hidup di air. Ikan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Ada ikan yang dimanfaatkan sebagai makanan, ada juga ikan yang dimanfaatkan sebagai ikan peliharaan. Ikan peliharaan memiliki tempat hidup di akuarium atau di kolam ikan. Pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya itu dikelompokkan dari pernyataan umum hingga ke pernyataan yang khusus. Nah, tujuannya agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Dengan demikian, pewawancara juga akan mendapatkan informasi yang diinginkan. Hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah dengan menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung pihak lain. Sebagai pewawancara, sebaiknya kita bersikap tidak membela pihak manapun. Nah, setelah kita mewawancarai itu, kita sebaiknya membuat laporan hasil wawancara. Laporan wawancara. Kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara.
Laporan hasil wawancara itu bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Nah, itulah kegunaan dari laporan wawancara. Nah, sampai di sini sudah paham kan? Nah, cukup sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye!